Gimana Gung? Saya nanya satu dulu Handi. Ya boleh nanya aja. Kira-kira yang dimaksud dengan Umi yang ditujukan kepada Muhammad itu maksudnya apa? Oh, Umi. Ya. Umi itu bukan berarti dia bodoh ya. Ya itu kalau menurut saya mudah-mudahan nggak salah nih. Umi itu artinya itu dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis, supaya tidak disangka plagiat nyontek-nyontek, supaya tidak disangka dia membuat sendiri. Jadi Umi Tidak itu, bisa baca menulis itu maksudnya baca Arab, menulis Arab gitu. iya tidak dia hanya Tidak menghafal. bisa. Dia menghafal. Nabi menghafal. Al-Quran ada dalam diri Nabi. Sama dengan Tapi Yesus kayak juga. nama- Yesus juga nggak bisa membaca. Tapi kayak nama kayaknya bilang kok. Apa? Kayak nama beda. Apa itu? Kayak nama bilang Tes, dia tes. bisa membaca, bisa menulis. Dia kali nama. Apa salah dengar kali lu? Enggak. Jadi yang saya pegang yang mana nih? Yang jawabanmu atau ikan nama? Itu jawaban kami lah, karena selama saya menjadi Muslim saya belum pernah melihat tulisannya Nabi Muhammad. Berarti Saya tanya dulu pegang Muslim di jawabanmu sini nih. sebentar ya. Pernah nggak teman-teman membaca tulisannya Nabi? Belum. Belum tuh, nggak ada tuh tulisannya Nabi. Nggak ada Dengan kok. temanmu, aturannya bilangnya sahabat-sahabat Nabi, bukan temanmu yang di sini. Kalau yang temanmu di sini ya belum lah. Ya, enggak, saya tanya orang Muslim di sini pernah nggak membaca tulisan Nabi Muhammad? Iya jangan temanmu yang di sini, tanya Tanya di mana? sahabat-sahabat Nabi pernah nggak? Gitu. Kalau temanmu di sini ya pasti Sahabat juga Nabi pernah. nggak ada di sini, sahabat Nabi udah nggak ada. Justru sahabat Nabi yang maksudnya menulis. meninggal. Gimana sih lu? Udah meninggal. Berarti nggak bisa baca dan nggak bisa nulis Arab gitu maksudnya kan? Iya nggak bisa. Oh, berarti jawabanmu nih yang saya pegang nih, bukan jawaban Ya kayak bilang aja nggak apa-apa. Sampai sekarang nggak ada Ya tulisannya. dalilnya ada kok. Itu kan di Sudah. Al-A'raf sama di Al-Ankabut ayat 48 yang bahan dijelaskan itu dalilnya ada. Oh, Di Quran itu berarti ada. kayak nama salah. Di Bang Handi nggak salah nguap itu. Ya kalau kayak Iya, nama betul. berkata begitu lu bawa buktinya dulu baru saya tanggapi. Ya siapa tahu kamu yang ngarang. Oke. Kan gitu ya. Berarti kata Handi bukan begitu ya, berarti itu jawaban kayak Iya, siapa tahu kamu yang ngarang terus saya salahkan dia padahal dia nggak ngomong kayak gitu kan artinya lu ngadu domba. Sama datanya dulu. Nah, mending kamu perdengarkan saya dulu di sini gitu loh. Oke. Nah kalau saya tanya balik, kalau Coba buka aja. Coba. dulu. Kamu buka dulu. Kalau Enggak. nggak dulu. Ini kamu tanya bukti kan tadi kan? Siapa tahu nanti saya salah kutip dari kayak nama gitu kan? Iya. Coba kamu buka itu. Oh, saya orang nggak suka YouTube-nya. buka. Saya bukan YouTube-nya. pembuka. Saya YouTube-nya. YouTuber. Saya orang nggak nonton YouTube. Saya YouTuber. Oh, udah lah, tutup aja. Nah, saya Tutup aja YouTuber. dah. Nggak boleh. Nggak boleh mencari data. Nggak boleh memberikan data. Terus Anda buka ini, buka itu nggak bagus. Anda yang cari. Kan mau berikan data. Kan mau berikan data. Dia memberikan data, Anda yang bawa dong. Jangan nyuruh orang. Kalau menurut kamu, Ada bro, itu. menurut kamu Yesus itu Ada bisa itu nulis di- nggak sih? Dengerin dulu kan di YouTube-nya. tanya. Marlon, YouTube-nya Yesus Materi itu ada bisa, kalau Yesus itu bisa baca tulis nggak? Yesus, Menurut saya bisa. tulisannya mana? Tulisannya tulisan tangan gitu asli maksudnya. Iya. Oh, saya nggak pernah tahu. Nggak ada, berarti nggak bisa. Oh. Ayo. Itu konsepmu begitu berarti. Iya Konsepmu harus bilang ada nggak bisa begitu. buktinya. Iya harus ada buktinya. Perjanjian baru siapa yang nulis? Ntar dulu. Perjanjian Abdullah baru. bisa menulis nggak? Ntar Abdullah dulu. bisa menulis nggak? Valid. Perjanjian baru ada yang siapa yang tulis? Abdullah bisa menulis nggak? Abdullah bisa nulis nggak Abdullah? Abdullah bisa nulis. Teman saya Abdullah bisa nulis. Oh temanmu, oke. Ini gimana? Oke. Kamu kan mengatakan Handi. tadi, ya. Cek. Ya, Boleh ya, saya luruskan tadi pertanyaan saudara kita ya? Boleh, silakan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, itu pertanyaan yang salah. Ya, karena memang Rasulullah tidak pernah diterangkan secara jelas, secara terang bahwa beliau itu adalah buta huruf. Pembandingnya untuk memaknai kalimat ummi itu bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya di dalam surah Ali Imran salah satunya ayat 20.
Di sana dikatakan oleh Allah, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Allah menyandingkan dua kata, yaitu kitab, ya, dan juga orang-orang yang buta kitab. Atau terjemahan Indonesia mengatakan orang-orang yang buta huruf. Kenapa dikatakan buta huruf? Karena kitab yang dimaksud di sini adalah Taurat, Zabur dan Injil. Maksudnya Rasul Muhammad SAW buta Taurat, buta Injil, buta Zabur, buta Mazmur, sehingga tidak mungkinlah kemudian Al-Quran itu dituliskan ketika berbicara tentang apa yang dinarasikan Allah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah hasil contekan. Nah, itu cara menjelaskannya itu begitu. Fa in hajuka fakul aslamtum wajhiya lillahi wa minat taba'ah. Wa kulil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Kenapa disandingkan antara kata kitab dan wal ummiyin? Karena di situ ada dua. Rasul Muhammad SAW menjelaskan tentang Ibrahim, menjelaskan tentang Nabi Adam, menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang pewahyuan yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW buta terhadap kitab-kitab itu. Itulah yang disebut bangsa yang ummi, bangsa yang buta terhadap abjad, terhadap bacaan, terhadap isi kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan dimaknai buta huruf dalam arti kata Rasulullah betul-betul tidak bisa membaca, buktinya Rasulullah itu pedagang. Sebelum datang wahyu kepadanya beliau pebisnis. Ya, jadi jangan diartikan secara menyeluruh Rasulullah itu memang nggak bisa membaca. Rasulullah bisa membaca, saya tegaskan, Rasulullah bisa membaca, tapi bukan membaca Ibrani, bukan membaca Aramaik, bukan membaca kitab terdahulu. Rasulullah buta huruf-huruf itu. Makanya Rasulullah itu bukan orang yang bodoh. Betul Bang Hamdi, beliau itu bukan orang bodoh. Dia adalah manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini yang pernah ada manusia manapun, baik yang dulu pada masanya dan masa sampai di akhir zaman. Rasulullah SAW adalah manusia tercerdas. Bayangkan aja Bang, kalau kita lihat kitabnya orang-orang Yahudi yang hari ini mereka adalah orang cerdas, disusun oleh ribuan tahun, oleh berpuluh-puluh manusia konon ceritanya. Tapi coba kita lihat bagaimana narasi yang dibangun dalam kitab Ayub, misalnya langit bertiang, singa makan jerami, dan seterusnya, banyak ular makan debu dan seterusnya. Apakah itu relevan dengan kebenaran akal? Enggak. Bagaimana dengan Rasulullah? Tanpa penyelidikan, tanpa telaah kasus, tanpa kemudian sidak perpustakaan atau adanya angket dan seterusnya. Rasulullah menguraikan isi alam semesta ini. Berarti dia bukan ummi dalam arti kata buta huruf, tapi ummi dalam arti kata beliau tidak pernah belajar tentang kitab-kitab para nabi. Ini Al-Quran, Bung. Jadi kita kemudian berpacu kepada Al-Quranul Karim. Wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslantum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf. Berarti orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang buta terhadap kitab tersebut. Demikian teman-teman sekalian. Lanjut monitor lagi. Luar biasa. Saya tanggapi ya. Saya bertanya Handi nih. Handi, kira-kira jawabanmu tadi sama nggak dengan jawaban Juma? Ya sama. Mau diadu domba ini sama. Tiba-tiba coy. sama ya. Tiba-tiba sama ya Handi ya. Loh. Kan baru 5 menit yang lalu lo kamu bicara. Tiba-tiba langsung sama gitu. Wah, sama. Wah, sama. Apanya yang beda? Apanya yang Kan baru beda? 5 menit yang lalu lo kamu bicara. 5 Baru menit yang 5 lalu kamu menit, bicara. betul ya. Saya tadi mengatakan, ya nggak apa-apa diadu domba, nggak apa-apa. Saya tadi mengatakan Umi itu bukan berarti bodoh. Kan gitu. Nggak ada yang bilang bodoh kan? Nggak ada yang bilang bodoh. Baru 5 menit loh. Baru 5 menit loh. Dengerin dulu ya. Terus kedua, Makanya gini Handi, solusinya gini Handi. gantian ngomong, kamu kan nanya sama saya. Perbedaan pendapat itu wajar. Itu intinya, jangan Tidak ada dijadikan sesuatu perbedaan hal yang pendapat. ini. Kedua, gitu loh. sampai detik ini tidak ada tulisannya Nabi Muhammad yang kita bisa baca. Itu betul, itu betul. Betul itu, Bang. Kenapa? Nggak ada.
Ya masuk Banjuma itu ya karena dia buta huruf, dia tidak bisa membaca kitab sebelumnya. Karena apa, nanti berbahaya, nanti disangka nyontek. Itu pun sampai sekarang kan banyak yang bilang nyontek. Nah inilah inilah jawabannya. Ini jawabannya. Bahwa bagaimana mau nyontek kalau tidak bisa membaca yang dimaksud Banjuma tadi itu. Berarti bisa baca dan tulis bahasa Arab berarti kan? Nah kalau dia berdagang, ya pasti dia cerdas, dia pedagang. Iya, berarti bisa baca dan menulis bahasa Arab berarti kan? Jelas bisa, jelas bisa. Jelas Oke, bisa, Kak. terima kasih. Ya sudah. Jelas bisa. Karena Taurat dan Injil itu tidak datang dengan bahasa Arab. Berarti Umi yang dimaksud itu terhadap Taurat, Zabur gitu kan maksudnya kan? Dan Ya, lain betul. kan? Umi di sini adalah bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Dia butuh syariat, dia buta syariat, dia buta konsep ketuhanan, dia buta konsep agama, dia buta tentang konsep kitab suci, tentang rasul, tentang kenabian. Itu jelas sih. Berarti nggak punya, Kalau berarti misalnya nggak punya kitab ya Bang Suma ya? Gimana? Gimana? Bang Suma. Oke, lanjut deh siapa nih? Kenapa Gong? Nanya apa Gong? Berarti nggak punya agama gitu maksudnya Bang Suma. Nggak punya agama. Agama itu adalah jalan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengikuti konsep Milla Abraham, Milla Ibrahim. Dia tidak menyekutukan Allah. Tidak ada sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dia pernah melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Layaknya orang jahiliyah yang ada di sekelilingnya. Itu fakta itu. Maksudku orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang tidak punya agama itu ya. Mereka punya keyakinan. Mereka nyembah berhala. Itu agama mereka. Agama itu adalah jalan yang menurut mereka adalah kebenaran. Itu agama. Cuma Oke. Iya. Bang Suma, Oke, bro. kalau misalnya ada yang bilang kata Umi yang dimaksud itu Siapa yang bilang? adalah Ini baru misal nggak boleh. Siapa yang bilang? pada Al-Quran, itu salah nggak? Siapa yang bilang? Begini, Bang. Kalau yang saya pahami sebagai orang yang masih awam belajar ya. Kata umi dengan ummi itu beda. Kalau umi itu arti ibu, induk atau pemimpin. Kalau ummi itu boleh dikatakan orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak punya kepiawaian di dalam menjelaskan kitab. Itu ummi. Di situ menggunakan huruf tasydid. Ya, itu pemahaman awam saya gitu. Berarti Ya, Umi gimana? yang dimaksud itu bukan merujuk pada Al-Quran kan Bang? Yes. Oke. Makanya ayat yang tadi saya jelaskan udah jelas itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 20. Di situ disandingkan. Oh ya. Iya, silakan. Di antara kata kitab, wal kitab, dan juga wal ummiyin. Artinya dua kata, yang satu menjelaskan yang lainnya. Ibarat kata orang bersih dan orang yang tidak bersih, orang yang ngerti kitab dan orang yang tidak ngerti kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab para nabi yang datang kepada Nabi Musa, kemudian Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan memang tidak ada sumber yang bisa kita temukan, ya, dan telah ditemukan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah belajar Taurat, pernah belajar Zabur, pernah belajar Injil. Itu nggak ada tuh. Sehebat-hebatnya orang yang kemudian ingin menjatuhkan Islam tidak akan mampu menemukan satu sumber di antara 1400 tahun sampai hari ini di mana Rasulullah belajar kitab sebelumnya. Demikian. Gong, gue mau nanya lu, Gong. Kalau Yesus itu ummi nggak, Gong? Kagak lah. Berarti bisa nulis dia. Kenapa? Berarti bisa menulis, bisa membaca. Dia bisa baca, Bisa dia nulis. bisa nulis karena dia itu belajar juga. Iya, boleh nggak kita gantian bertanya, Bang Handi?
Boleh. Satu aja pertanyaan. Abang. Boleh Iya, Bunda. abang. Ya, nih. Oke, abang saya ini Abang Marlon dengan Pendeta Agung yang sering menginjili hewan-hewan, binatang-binatang. Seingat saya ya. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Kalau kami umat Islam itu memahami bahwasanya kalam Allah, firman Allah itu bukanlah perkataan manusia. Dan itu tidak diambil dari sumber-sumber di luar daripada Al-Quran yang asalnya dari tulisan atau tafsiran atau pemahaman atau uraian yang lepas daripada wahyu Allah. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah ummi, dia tidak ngerti kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya tentang kitab saudara. Di dalam Yohanes 4 nomor 37 ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, seorang menabur dan yang seorang menuai. Pertanyaan saya, kalau ini perkataan Yesus, ini Yesus mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Kita kedepankan kejujuran supaya keselamatan itu bisa kita raih. Karena hanya dengan akal kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Sekali lagi Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini menyampaikan firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Silakan. Sulit ini. Apalagi 38-nya tuh. Lebih parah. Yohanes berapa tadi? Maaf, berapa? Saya lagi cari datanya nih. 37, 437. Yohanes 4 Yohanes 37. ayat 37. Oke, saya 38-nya lebih parah itu. Tiga delapannya itu oranglah yang berusaha, oranglah yang menikmati. 38-nya kalau nggak salah tuh. Susah amat sih lu bro ketemu data di Bible. Makanya besok-besok hafal. kita bukan fokus penghafalan soalnya, kita fokus pemaknaan. Suaranya kecil bang. Dia nggak fokus penghafalan tapi fokus pemaknaan. Kata jawabannya begitu. Kalau 38-nya lebih parah, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Buset. Pasti ada konteksnya. Peribahasa Cuma tadi gimana? Maaf, Itu- pertanyaan Juma. diulang banyak pertanyaannya katanya. Itu Yesus mengutip dari firman Tuhan. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Pertanyaan saya, itu firman Tuhan atau peribahasa yang dikutip oleh Yesus? Silakan. Ayat 37 ya, sabar. Oh, ini percakapan dengan perempuan Samaria ya. Oke, saya jawab ya, itu perkataan Tuhan atau kutipan gitu ya. Kalau dari kalimatnya ini menunjukkan Yesus mengutip ya, tapi kalau ditanya mengutip dari teks yang mana, saya kurang tahu. Saya harus butuh waktu cari informasinya. Tapi apapun yang dalam konteks pengkutipan atau Yesus mengquote, itu bukan suatu hal yang bagaimana ya, suatu hal yang asing, bukan, karena banyak perkataan-perkataan Yesus yang dia mengutip dari perjanjian lama. Dugaan saya Yesus juga mengutip dari perjanjian lama, kurang lebih seperti itu. Oh, mengutip. Sebenarnya gini bang, kalau kita jujur di dalam mencari kebenaran itu kan, saudara saya langsung aja katakan itu dari peribahasa, udah selesai. Karena memang di situ dikatakan peribahasa
Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Berarti Yesus mengutip peribahasa, Iya. bukan mengutip Tidak firman Tuhan. masalah. Tidak masalah itu disebut peribahasa atau tidak. Yang pasti Berarti itu kita dari harus sumber mana kan itu. Berarti kita sudah harus mengakui nih bahwa tidak semua yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan. Ada juga peribahasa, kan gitu, Bang? Nah, orang Kristen memandang firman Tuhan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Oh, Bukan. Konsep yang dimaksud firman Tuhan itu dalam Kristen yang kita yakini, tulisan-tulisan para nabi yang diilhami langsung oleh Allah. Itu keyakinan kita gitu. iya, Itu oke. bukan sesuatu Berarti yang jatuh gitu, tapi diilhami gitu. oke, boleh. Itu Bang. Seharusnya kalau dia ilham, dia nggak mengutip peribahasa, Bang. Nggak ada masalah Bang. Kalau yang dikutipnya itu ternyata Ya. Kalau yang dikutipnya itu ternyata diilhami juga, penulis pertama terhadap apa yang diilhami, gimana? Jadi peribahasa menurut Anda ini adalah firman Tuhan gitu. Contoh Pada misalnya, konteks ini, iya, pada silakan. konteks ini, Tuhan Yesus menggunakan dalam tanda kutip Peribahasa. peribahasa atau kalimat tersebut untuk menjelaskan sesuatu gitu. Ya itu dia, berarti dia mengutip peribahasa, bukan mengutip firman Tuhan. Contoh misalnya 2 Kan Petrus saya 2 udah nomor. bilang tadi Pak. Iya, oke. Konsep Saya hukum paham. memandang firman Tuhan itu bukan jatuh dari langit, bukan, tapi Oke, saya paham. Iya, Oke. gitu. Oke, saya paham. 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Lagi-lagi Petrus juga mengutip peribahasa, dan itu bukan firman Tuhan. Jangan dibilang bukan firman Tuhan, Bang. Kan tadi kita sudah Lah ini saya udah peribahasa. bilang. Ini peribahasa, dia sudah ngaku loh, Bang. Peribahasa itu adalah karya sastra yang dibangun oleh manusia dari kata ke kata menjadi kalimat untuk memiliki makna. Nah, itu peribahasa, bukan firman Tuhan. Lain cerita kalau dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan Tuhan yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke Menggunakan kubangannya. peribahasa itu kan pasti untuk menjelaskan sesuatu. Ya itu dia, Bang. Ini bukan masalah isi, tapi ini berbicara mengenai kutipan daripada Petrus. Itu bukan mengutip firman Tuhan, tapi mengutip peribahasa. Kan gitu. Ya, terserah Bang. Ya, itu. Tapi yang kita Bukan terserah saya. Itu ada dalam kitab saudara saya. Makanya kami umat Islam tidak percaya kalau ini firman Tuhan, karena datanya sendiri yang membuka diri sendiri bahwasanya kitab ini peribahasa, berbeda dengan Al-Quran, Bang. Begini, Al-Quran itu disebut sebagai firman Tuhan. Oke, Al-Quran menguraikan ilmu pengetahuan, menguraikan apa yang ditemukan oleh sains. Yang menemukan sains adalah orang-orang di luar Al-Quran. Mereka rata-rata adalah non-Muslim yang menemukan keilmuan, yang hebat komputer, yang hebat kemudian temuan-temuannya itu adalah non-Muslim semua. Tetapi ajaibnya, mujizatnya, apa yang mereka temukan itu sudah ada di dalam Al-Quran, milik orang Islam. Kenapa bukan umat Islam yang menemukan itu? Supaya salah satu hikmahnya agar tidak dianggap bahwa itu temuan adalah temuan yang hanya berdasarkan kepada kitabnya sendiri. Tetapi kalau yang non-Muslim yang menemukan, maka itulah nyata bukti bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu adalah kalam dari langit, bukan narasi yang dibangun oleh orang yang ummi yang tadi. Silakan. Oke, saya lanjut ya Bang ya. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, itu Allah langsung berbicara kepada Muhammad atau melalui perantara? Ya, betul. Melalui perantara Gimana? atau melalui perantara atau Allah bicara langsung, Bang? Melalui perantara, Bang. Melalui Oke, perantara. kalau saya bilang Muhammad mengutip perkataan perantaranya Al-Quran, gimana? Setuju nggak? Oh iya, setuju. Setuju. Karena memang Ya, Al-Quran itu kutipan ya Bang ya? Ya, kutipan dari firman Tuhan yang Oke, diwahyukan oleh kutipan ya, Allah Bang, ya. melalui
Betul. Iya. Bukan, Dan- tapi dan- bukan kutipan peribahasa ya, bukan kutipan peribahasa ya. itu bang, itu masalahnya. Apanya? Apanya yang itu bang? Abang meyakini kutipan itu Al-Quran berasal dari peribahasa. Allah. Oh Iya kan? jelas. Iya Iya jelas. kan? Iya. Sama halnya Iya, jelas. kita meyakini yang di Alkitab. Oh itu enggak, salah. Anda salah. Abang, iya. Gimana sih? Tolong tunjukkan kepada saya di mana di dalam Al-Quran dikatakan benarlah peribahasa yang mengatakan ini. Di mana itu? Ada nggak bang? Untuk kita Enggak, memakai, namun begini memaksakan. saudaraku. Enggak. Saya enggak maksa. Saya enggak maksa. Saya sudah paham Kristen itu adalah 1 Korintus 4 nomor 10. Udah paham saya. Oke? Bahkan saya menguraikan sebelum abang masuk, saya sudah menguraikan. Berarti Kami saya bilang, Kristen itu bodoh. 1 Korintus 4 Kalau nomor Al-Quran 10. itu merupakan Udah paham. kutipan, Kami abang itu, Bang. setuju nggak? Al-Quran Kalau yang itu kutipan. dikatakan Bang, kalau dikatakan itu kutipan, ya, sementara Al-Quran itu diimlakkan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya Dikutip dari au min Jibril. wara hijaban au yursila rasulah. Jadi Berarti dari semua dari firman Jibril. yang bukan cuma Rasulullah, semua nabi ketika mereka menerima wahyu itu dari 3 unsur. Pertama dari malaikat, dari tabir dan penglihatan mereka. Itu ada 3 tuh. Itu sudah dikatakan juga dalam kitab dalam kitab Kejadian dan juga kitab Bilangan. Jika ada nabi di antaramu, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Itu udah valid itu bang. Tapi tidak ada Tuhan berfirman melalui peribahasa. Sepakat kita ya? Sepakat ya? Tuhan tidak pernah berfirman melalui peribahasa ya. Tuhan berfirman melalui perantaraan malaikat. Abraham melalui malaikat, Musa melalui malaikat. Semua. Ya. Yesus pun mendapatkan kekuatan melalui malaikat. Semua dari malaikat. Nah, sementara yang ada di dalam kitab saudara melalui peribahasa. Masalahnya di situ, Bang. Silakan Bang Handi. Ya, menanggapi dikit ya. Ya, dalam Matius ya, tadi ya. Matius itu tadi menjelaskan itu sebenarnya tentang perumpamaan ya. Perumpamaan itu ya semacam peribahasa ya. Peribahasa yang dikutip oleh perkataan Yesus ya. Apa yang dikatakan ini benar. Peribahasa yang apa ya, yang mudah dicerna oleh orang supaya apa? Supaya orang itu mengerti, oh seperti ini, seperti itu. Sama halnya Gong. Itu peribahasa itu asalnya dari mana? dari manusia, Bukan dari Tuhan. perkataan manusia. Bukan dari Tuhan. Perkataan manusia itu dari mana? Dari mana? Perkataan manusia itu ya dari Tuhan sendiri. Tuhan telah memberikan hikmat dan manusia bisa belajar. Ya, bisa belajar melalui apa yang firman-Nya itu katakan gitu. Berarti Tuhanmu menurunkan peribahasa ke manusia. Iya kan namanya Yesus mengajarkan manusia supaya manusia tidak tersesat gitu. Dengan peribahasa itu tidak tersesat. Bisa diibaratkan seperti itu Bang Adi ya. Saya tidak akan penyebar karena saya takut salah ya. Saya juga belajar Bang Andi ya. Kita semua belajar tentang kitab-kitab ya. Saya tidak mau menyebutkan itu salah apa betul ya Bang Andi dan kawan-kawan. Itu tanggapan seperti apa? Itu aja Bang Andi. Ya udah. Jadi perjanjian baru tidak semua firman Tuhan ya.
Ya, perjanjian baru kan saya tidak berani. Ya, karena perjanjian baru itu hanya sekilas menceritakan saja. Contohnya kisah Yesus ya. Kisah Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit. Itu yang saya tahu baca. Itu aja Bang Andi. Ya, lanjut. Kalau kisah Yesus itu ditulis ulang, itu firman Tuhan apa kisah Yesus? Nah, kalau Bang Andi bertanya ditulis ulang, sama halnya tentang apa namanya Al-Quran. Al-Quran juga dalam hadis atau dalam kitab-kitab itu menjelaskan juga diulang-ulang Bang Andi. Sama halnya Alkitab dari perjanjian lama, nanti di dalam perjanjian baru bisa disebutkan juga. Istilahnya kalau orang Jawa di Bukan itu pertanyaannya. gitu loh. Misalnya Yesus, misalnya Yesus disunat pada 8 hari. Itu firman Tuhan atau sejarah waktu Yesus hidup? Kalau saya baca itu catatan nabi-nabi ya. Catatan Seperti nabi-nabi itu itu. firman Tuhan atau Bisa. bukan? Catatan nabi firman Tuhan atau bukan? Catatan nabi-nabi itu ya bisa jadi wahyu yang Tuhan berikan supaya kita apa namanya disunat, contohnya seperti itu, supaya kita memuji Tuhan seperti itu. Lu udah makan, Gong? Hah? Lu udah makan? Belum nih. Pantas Sakit dong. Lu udah disunat belum? Kalau itu kan lu tahu ceritanya. Semuanya orang juga tahu juga ceritanya. Katanya apa dulu? Bang Pak Dejo juga tahu, lu kan tahu juga kan. Iya, kalau lu disunat, Kalau- kalau lu disunat Yesus tidak berguna loh bagimu. Gimana tuh? Udah, kan aku udah sempat bilang di Zoom ya. Di Zoom aku bilang gini. Aku itu dari lahir kulit arinya tidak ada, alias kayak sudah kayak disunat gitu. Kan udah pernah gue singgung toh. Tersinggung lagi sih. Oh, dia udah lahir, Oh, bulat. jadi udah lahir udah dalam keadaan disunat. Iyalah. Kalau dalam Alkitab menjelaskan seperti itu, nah gue lahirnya begitu bagaimana tuh? Jadi nggak perlu sunat lagi. Ya, kalaupun sunat mungkin ya dibersihin aja sisa-sisa kulit itu gitu. Dibawa kemana? Kira-kira dibawa ke bengkel apa dibawa ke klinik? Di klinik lah, masa di bengkel, emangnya mobil. Ya, kali-kali buat diamplas dulu, baru didempul, baru didongkrak gitu, baru dipilok. Itu kalau mesin itu. Kalau mobil Itu itu jadi kalau lu masih normal berarti klinik. Kira lu di bengkel, berarti lu masih normal. Astagfirullahaladzim. Ada aja lu ah. Tapi kenapa sih lu masih mau menyembah Yesus? Kenapa? Dulu lu berjanji nggak mau lagi menuhankan Yesus. Sekarang lu masih menuhankan Yesus lagi. Kenapa? Sejak kapan gua bilang begitu? Dulu katanya mau Sejak bertobat, kapan? nggak mau lagi menuhankan manusia. Kapan gua bilang gitu? Dia tetap konsisten menuhankan manusia. Kenapa? Jadi tetap bersih ke kuku gitu, menuhankan manusia. Iyalah sesuai apa yang dianjurkan dalam kitab saya. Demikian dan dengan kamu sama Bang Zuma yang lainnya begitu. Tapi Yesus kan manusia, dia bukan Tuhan. Kenapa lu tuhankan? Nah, di dalam Alkitab diterangkan dia bisa jadi Tuhan, dia bisa jadi manusia. Buset, bisa jadi. Kenapa selalu bisa? Iya, namanya aja kun fayakun. Tanya Bang Marlon itu, Kompak ya. pasti dia tahu tuh.
Lu kalau berdoa kemana sih? Gue berdoa ke bapaknya Yesus atau ke Yesus? Kalau aku pakai kata doa dalam pakai kata Yahweh, bukan pakai Yesus ataupun Bapak. Oh jadi lu nggak berdoa ke Yesus ya? Ya kalau saya menginjili pakai kata Yesus, tapi kalau saya tidak. Loh gimana kok mendua? Karena apa? Karena saya tidak mau saat ya Bang Andi ya. Jadi saya hanya mendoakan orang yang percaya Kristus. Udah itu aja. Yang mengabulkan doa kamu siapa sih, Kong? Jelas Tuhan. Yang mana Tuhan yang mana? Dan semalam. Siapa nama Tuhan itu yang mengabulkan doamu? Itu banyak ya. Dalam kan 92 kalau salah baca. Gue Kata-kata itu. jawab. Siapa Tuhan? Siapa nama Tuhan itu yang mengabulkan doamu? Siapa? Gung, Hai, siapa nama Yahweh. Tuhan yang Oh iya, bukan Yesus ya? Yahweh. Bukan. Bukan Yesus. Aku pakai Yahweh. Bukan. Berarti bukan Yesus. Kalau ada Tuhan yang kamu. pakai Yesus ya silakan monggo. Kalau ada yang kata Yesus silakan monggo. Yahweh sama Yesus Apa sama atau beda, Gung? Yahweh? Yahweh sama Yesus sama atau beda? Kemungkinan sih sama. Kemungkinan. Lu ada-ada aja kalau ngomong. Iya, aku nggak pernah menyalahkan ya. Mau sama apa enggak ya. Tapi saya bisa kata Kenapa lu jawab mungkin. kemungkinan lu? Ada-ada aja lu, Gung. Iya, kan aku kan sesuai apa yang orang percaya. Kalau percaya sama Yesus ya udah Yesus, kalau sama Yahweh ya udah Yahweh gitu. Iya, menurut lu Yesus sama Yahweh sama atau beda? Sama, Oh, sama. dia punya sifat ya, dia punya apa namanya kekuasaan gitu. Oh. Yahweh punya fisik nggak? Nggak punya, kagak punya. Kalau lah. Yesus punya, ya Yesus punya nggak? Yesus punya fisik ya, tahu Berarti sendiri beda lah. dong. Berarti beda dong. Kenapa? Berarti beda dong. Satu punya fisik, satu tidak. Berarti beda. Ya mungkin di dalam Alkitab mencatat Yesus adalah Tuhan, dia mempunyai suatu kesamaan dengan Yahweh sendiri. Di dalam sisi lain juga dia Yesus itu ya punya fisik, yaitu menjelma menjadi manusia begitu. Ya berarti beda dong. Yesus di surga kan ada fisiknya, Gung. Ya selalu lah. Mau gimana? Terserah lu lah. Ya kan Yesus. Kan ini Ada kan aja. pemahaman gua, seperti Iya, gue nggak itu. maksain lu, Jadi Yesus di surga punya fisik, kalau Yahweh tidak, berarti ada dua yang berbeda, Gong. Gimana tuh? Ya begitu. Pusing lu. Nggak pusing, santai aja. Iya, yang mana lu Sambil Tuhan kan makan. yang mana yang lu Tuhan kan yang punya fisik atau Yahweh yang tidak punya fisik? Yahweh yang tidak punya fisik. Ya, berarti lu nggak menuhankan Yesus dong, kok gitu. Tidak. Tidak toh? Ini ya Bang Marlon nanti bisa nyambung mungkin ya. Kalau takutnya Bang Marlon bingung ini. Sorry ya saya Bang lagi Marlon biarin. ya. Saya lagi biarin Handi aja dulu, biarkan Handi berkreasi dengan pertanyaannya dulu. Enggak, gue ngobrol santai sama gitu, Agung, oke, ngobrol oke. terbiasa sama gue, Lon. Gue udah biasa sama dia. Lanjut aja Handi, lanjut aja Handi. Lucu Saya kan? dengerin dialog kalian berdua aja dulu. Lucu nggak? Menurut lu lucu nggak?
Lucu. Iya lucu. Karena Agung bingung. Yesus punya fisik, Yahweh tidak punya fisik. Enggak, yang lucu pertanyaanmu bukan jawaban Agung. Oh ya? Masa sih? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau pertanyaan saya lucu, berarti Yesus nggak punya fisik dong kalau gitu. Lucu dalam arti kamu tidak paham, makanya muncul pertanyaan begitu. Itu maksud saya lucu. Lanjutlah Bang Marlon, aku ada kegiatan lain. Tapi Agung tambah bingung malah, nggak bisa menjelaskan itu. Enggak apa-apa, Pak Agung mungkin masih tahap belajar. Jadi Jangan biar Pak Agung cari Jangan Pak Agung bro. Apa ya? Dokter S3 teologi aja kalau ditanya kayak gini, ini jangan ditanya. Ini kan pertanyaan kelas anak SD. Nah gimana ceritanya kalau anak pulang sekolah? Nah, itu lo tahu. Pak, aku mau nanya Pak, Tuhan kita yang mana sih Pak? Yesus atau Bapak? Gimana Saya kalau nggak heran anak lo. kecil? Andi nggak heran lo misalnya kalau masih banyak kebingungan gitu. Karena Gimana? lulusan kamu jadi dokter juga nggak menjamin kamu bisa paham gitu. Ya iya. Kan udah ada Yang buktinya. katanya Buktinya S3 Bang banyak yang nggak bisa jawab Bang itu. Adi Bro. S3 sudah Enggak, S3 Bang Adi Enggak, itu. dokter teologi S3 juga nggak bisa jawab itu. Kamu tahu nggak siapa lagi nggak bisa jawab Andi? Banyak semua nggak bisa. Semua Ada Kristen yang di muka lulusan- bumi. Bang Ada yang Manusia lulusan. gimana menurut lo? Saya pernah Bang nanya Manusia dia. gimana menurut lo? Oh, lebih parah dia, nggak bisa jawab. Nggak, Lu lebih parah. gimana itu Bang Marlon tuh? Gimana bisa Apa? gini ya saya kasih keluhnya ya. Yesus itu kan punya fisik di bumi yang pernah dipakai aktivitas. Dia terangkat ke surga, kan kuburannya kosong tuh. Jadi fisiknya di bumi nggak ada yang tertinggal, kecuali bekas kulupnya yang pernah dipotong. Naiklah ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia punya fisik di surga. Sekarang fisiknya itu jenis kelamin laki-laki. Yang ada Bang Tuhan kan Andi ini. kembanyol aja sih. Dengerin dulu. Nah, setelah sampai di surga, Oke. Markus 16:19 tuh, Yesus kan laki-laki nih di surga nih, ada fisiknya. Kecuali ada kuburan, terisi nggak ada. Jadi terangkat semua. Sampailah dia di surga. Jadi Yesus di surga itu, duduk di sebelah kanan Bapaknya itu, Yesus punya fisik. Sedangkan Bapaknya itu tidak punya fisik. Nah, ini ada dua oknum. Yang mana yang lu tuhankan? Nah, pendeta S3 dokter juga apapun nggak bisa jawab. Nggak bisa. Gimana jawabnya itu? Saya ini S3. Saya ini lulusan S3 Haifa Israel Buis, mantap Pak. dan Leiden Belanda. Buis. Lu banyak banget kuliah Waduh, lu. mantap. Israel, bro. Belanda. Nggak sekalian ke Ethiopia lu. Iya. Leiden Oke Belanda. Bang Andi lanjut aja ya, aku tak turun ya. Mau ada Haifa aktivitas. Israel. Nah, terus gimana tuh jawabnya kira-kira kalau anak kecil nanya tuh, Pak, yang mana sih yang kita tuhankan, Pak? Nah, Yesus ada fisiknya. Anak kecilnya namanya siapa nih? Anaknya namanya Anak kecilnya Torosogi. namanya siapa? Torosogi. Ada aja lalu. Torosogi. Ya, iya benar ada anak kecil Torosogi namanya ya. Bener loh bro itu Marlon bro, sulit loh dijawab itu. Kecuali lu mengatakan bahwa ya Yesus kayak Airben boleh pernah menjawab. Yang memegang peranan penting yang disembah itu adalah Bapak Yesus, itu adalah masih Mesias di sana dia. Kecuali Airben tuh jawab jujur kayak gitu. Ya kalau Yesus only oneness, ya Bapak Yesus itu sendiri. Nah kalau Bapak Yesus itu sendiri artinya Tuhan Anda punya fisik. Bapak tetap ada di dalam fisik Yesus, roh Bapak itu. Nah kalau menyembah Yesus berarti Anda menyembah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, itu oneness itu. Gitu loh. Tergantung bro yang jawabnya seperti apa. Itu loh ya. Nah, kalau Anda mau dua ya silakan saja. Misalnya kalau kamu berdoa melalui Yesus, Bapak yang mengabulkan. Berarti ada dua di sana oknum. Belum lagi Roh Kudus entah kemana. Jadi apa? Inti pertanyaanmu itu apa?
Ya itu pertanyaannya, ya lu Tuhan kan yang mana di surga, yang punya fisik atau yang bukan punya fisik? Yang punya fisik atau yang tidak punya fisik? Mm-mm. Yang namanya Tuhan. yang Pusing kan lu? namanya Yahweh. Ya ini baru mau dijawab kan ini. Lu kecil suara lu bro. Kecil ya? Iya. Dengar, udah jelas atau belum? Belum. Mendingan dikit sih, cuma kecil serius. Lu tahu kan Yesus sama visinya terangkat ke surga? Lu baca Markus 16:19 deh. Ya, Teman-teman Kristen itu 500 orang menyaksikan dia terangkat sama fisiknya. Jadi Tuhan lu sekarang di surga itu kalau lu menuhankan Yesus, ya lu menuhankan Yesus yang berjenis kelamin laki-laki. Belum lagi kalau kita tanya, apakah fisik Yesus di surga mengalami penuaan? Karena udah 2000 tahun. Ya gitu, Handi. Memahaminya nggak begitu. Enggak, saya nggak memahami, saya bertanya, saya nggak jelasin. Nggak bertanya, jelasin gimana sih maksudnya? Saya bertanya, nggak menjelaskan. Kan Yesus terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu sama fisiknya. Ya. Apa setelah sampai di surga itu fisik ini mengalami penuaan atau tetap dia berumur 33 tahun gitu? Ini Handi. Nah, apakah yang ya lu tuhankan ini yang jenis kelamin laki-laki atau yang lu tuhankan adalah bapaknya Yesus? Atau lu satuin? Kan banyak pilihan, bro. Ya begini Handi. Banyak pilihan. Apa ya? Sepengetahuan saya nih. Sepengetahuan saya, Yesus yang sekarang berada di surga itu, Bu, dia itu menggunakan tubuh kemuliaan namanya. Nah, tubuh kemuliaan di sini apakah sama dengan tubuh fisik manusia? Sepertinya tidak sama menurut pengetahuan saya. Jadi jangan ditafsirkan tubuh kemuliaan ini seakan-akan tubuh seperti manusia, tubuh fisik serupa 100% dengan manusia. Nggak ada yang tahu. Seperti apa itu? Seperti apa itu tubuh kemuliaan? Dari mana? Kita menggunakan tubuh kemuliaan Lu kecil. Tubuh kemuliaannya makan itu ikan goreng Bang Andi. Kan dia makan dulu, bro. Katanya nggak sama dengan manusia biasa. Iya. Itu makan ikan goreng itu. Manusia biasa juga makan ikan goreng kan? Ribet, bro, ribet serius. Mending ini aja, Lon. Gue nggak menuhankan Yesus kok. Yesus itu utusan. Gue menuhankan bapaknya Yesus, kelar. Daripada lu paksain menuhankan manusia, bro, ribet lu jawabnya.